Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa asil maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bassnya dikecilin bang, mic yang satu matiin aja itu. Biar suara jelas. Cek 1 2 3 cek 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 1 2 3 cek 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 cek. Ibu yang di belakang jelas ibu? Muka saya. Kalau suara mah nggak diraguin kok, so sampai digantung-gantung begitu. Muka saya muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ayam dimakan buaya, yang udah jawab salam jadi orang kaya. Terserah ya apa ge. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habib. Cek loh. Cek loh. Tes atuh ada suaranya. Nah, tadi mah ora. Pemirsa nikmati. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dzunubana. Amin ngapa cek? Udah telat. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dzunubana wa tawasi'a arzaqana wa tafta'alana jami'a abwaba khairatika fid dunyana wa ukhrana wa tuballighu jami'a maqasidana wa manawaina min niyatin sholihah. Amma ba'du. Enggak pakai amin ba'du mah. Tadi saya doa kagak amin ba'du teriak amin. Kalau ngaji ke kipasan baik begitu emang. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati, para dewan guru, para kiai, para ajengan, para asatid, umi ustazah, pembimbing majelis taklim yang alhamdulillah banyak hadir di tengah-tengah kita. Wabil khusus diantaranya guru kita Bapak Ustadz Maman Damanhuri, Bapak Ustadz Kusnadi, dan para dewan guru yang lainnya yang mohon maaf gak sebut namanya atu-atu karena emang timbang segini catatannya. Kita doain guru-guru kita semuanya, semoga Allah berikan nikmat sehat, panjang umur, Allah berikan rizki yang banyak, yang halal, yang berkah,
Allah kabulkan semua hajat guru-guru kita. Allah tambah dan tambahkan keberkahan dalam keilmuan guru-guru kita. Tokoh masyarakat, tokoh aparatur pemerintah, tokoh orang tua, tokoh adat yang saya hormati, wabil khusus hadir tengah-tengah kita Bapak Kepala Desa, Bapak Haji Rahmat Hidayatullah. Girang kita kok kalau acara begini didatengin sama lurah, padahal mah po di mana-mana lagi becek, lagi banjir, lurah kagak ada yang mau keluar. Tapi hari ini Lurah Haji Rahmat mau keluar kemari sama kita bareng-bareng. Doain Pak Lurah biar sehat panjang umur, digampangin semua urusannya, duitnya kagak putus-putus, tiap pojokan rumah ada duit, di kolong kasur ada duit, tempat makan ada duit, bawah TV ada duit, di bawah songko ada duit. Kemarin saya doain lurah di Bogor begitu Pak Lurah dikasih duit gopek kelar ceramah. Di Bogor. Iya. Di sini berapa? Ketua DKM Bapak Suwarda, Ketua Panitia Ibu Ismail, tokoh masyarakat Bapak Haji Soekardi, semua jamaah yang hadir, para kameramen yang dari tadi ngeker saya, tahu direkam tahu kagak, sampai nih hari belum inget film saya ini. Tukang sound system yang masya Allah luar biasa, son apa digantung-gantung kayak jemuran, mantep buat tukang sound. Doain tukang sound biar masuk sorga sama son-sona bawa. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu semua yang semoga kumpul kita pada kesempatan hari ini menurunkan rahmat, hidayah dan magfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya mohon maaf, beribu-ribu maaf kepada bapak, ibu dan panitia semuanya. Permohonan maaf saya yang pertama, mohon maaf, mohon ikhlas dan mohon ridhonya buat saya ngomong di depan sini bapak ibu. Kalau kurang sopan santun, gak ada akhlak, kurang tata krama. Yang kedua, saya juga mohon maaf bapak ibu kepanitiaan semuanya, kalau saya nggak nempatin panggung yang udah disiapin sama panitia, dihias sedemikian rupa penuh sama tanaman-tanaman, tahu tanaman sapabai ditomotin dibawa kemari. Karena emang jarak panggung sama jarak orang terlalu jauh bapak. Saya pengennya ngomong kongko sama orang, bukan kongko sama kamera. Kalau kongko sama orang enak saya ngomong disautin, kalau kongko sama kamera begitu-gitu doang. Udah begitu bapak, mohon maaf, ini mah pengalaman pribadi saya trauma ceramah pagi-pagi di atas panggung, udah kagak mau lagi saya. Dari 2018 sampai sekarang saya udah kagak mau ceramah pagi dari panggung cek. Emang apa trauma po? Kudunya mah jamaah kalau ngeliat ustadz ceramah, kiai penceramah, liatin muka ustadz, liatin muka kiai, jangan liatin kaki ustadz. Nah pernah mang saya ceramah 2018 dari Assalamualaikum Waalaikumsalam, orang ngeliatin kaki saya baik. Ayo ge kaki si tompo begini nih, bebisi ketemunya begini. Pok ngapa? Ustadz kakinya kusi banget. Makanya semenjak kejadian itu sebelum berangkat ceramah saya pakai skincare dulu cek. Urusan putih belakangan, yang penting bul banget. Tapi empok semua sehat. Cek yang di belakang sehat. Wak yang di samping sehat. Bapak yang di belakang sehat. Alhamdulillah. Kenapa saya tanya sehat apa kagak bapak ibu? Karena ada 3 perkara yang gak akan pernah bisa kita hindari dan pasti terjadi pada diri kita. 3 hal yang gak akan pernah bisa kita hindari dan pasti terjadi pada diri kita. Yang pertama, tua. Siapapun kita cek, kalau Allah kasih umur yang panjang pasti ngerasain yang namanya tua. Dan orang kalau udah tua jelek. Masih muda doang teh laler udah tua mah pindah ke janggut. Nah, emang teh laler bisa jalan, bukan teh laler jalan kulit merosot. Artinya apa bapak ibu? Mumpung masih pada muda kita ngaji kalau masih muda cek masih enak.
Mata masih awas, kuping masih ngedenger, gigi masih utuh, ustaz saja kiai hangat. Ro, 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 enak. Udah tua ada ngaji, mata kagak awas, kuping agak. Ro, wow, nggak enak. Makanya suksesnya Isra Mi'raj kita hari ini Bapak Ibu bukan sebanyak apa jamaah yang hadir, bukan sebagus apa penceramah mubaliknya, bukan semeriah apa acara yang kita bikin, tapi suksesnya Isra Mi'raj kita hari ini, selesai Isra Mi'raj yang kemarin belum ngaji jadi ikut ngaji, biar ada hasilnya cek nih Isra. Sayang kalau acara segini gede nggak ada hasilnya. Kan gak gampang bikin acara begini, susah. Panitia udah paling capek bikin acara begini. Panitia yang mana? Panitia mana? Kudungan ungu lah, ono itu panitia mana? Itu belakang no, paling capek no, bapak-bapak panitia bebenah paling capek kok. Capek dari mana panitia? Capek pikiran, capek hati, capek tenaga. Pikiran kan mikirin panitia dari kemarin. Besok Sabtu pagi Isra di musola, hujan ini ya, mikirin panitia ngomong sama DKM, Pak DKM kalau besok acara kita Sabtu pagi hujan bagaimana? Gampang kita pasang tenda orang angde. Nah kalau tenda kita kabur ke bawah angin bagaimana? Udah panggil ustadz semua dah, kita malam Sabtu zikir bareng-bareng, kita minta sama Allah biar cuaca bagus kok. Kan ustadz pernah nyampe sama panitia ke musola zikir, saya kagak tahu-taunya ustadz nyampe bawa tasbih di jeruk. Kata ustadz zikir mulai, hujan penter, hujan penter, hujan penter, hujan penter. Alhamdulillah kok cerah. Ya walaupun paginya tadi hujan, orang kagak pakai petua. Orang tua kita dulu petuanya banyak, Wak. Kalau kau pengen punya acara kagak dihujanin. Ada yang pakai cabe, bawang ditukin di sapu, taruh di genteng, ngalor, 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 ada. Ada yang pakai tumbukan uli di ayun, ada. Nenek-nenek pakai sempak kebalik, ada. Macam-macam udah. Yang kedua, nggak enak jadi panitia bikin acara begini apa, Cek? Capek tenaga. Ini jauh-jauh hari sebelum hari ini panitia udah keliling kampung nyari dana. Ada yang bawa baskom, ada yang bawa kardus, ada yang bawa karung, takut ada yang bagi beras. Datang panitia serombongan ke rumah orang kaya, rumahnya gede, ngetok pintu panitia. Assalamualaikum. Keluar orang kaya. Waalaikumsalam. Mau ngapain? Mintain dana, Pak. Buat apaan? Buat Isra. Di mana? Di musola, masa di Jamban. Ngundang ustadz atau ngundang Pak, masa ngundang sinden. Masuk bang orang kaya tuh ke dalam rumah. Nih panitia kan hatinya gede. Nanyanya banyak nih. Kalau kagak biru merah. Panitia jikiran depan orang kaya kagak ngaso-ngaso, Cek. Biru merah, biru merah, biru merah, biru merah, biru merah. Keluar orang kaya tangannya ngepel kok jikir makin kenceng, biru merah, 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 biru merah. Jatuh ke karus biru merah, biru merah, biru merah, biru merah. Abu-abu. 2000. Nih hari orang nyampe bawa anak 3 sama bini atuh berlima aqua, satunya gope, panitia tekor gope. Makanya doain panitia po biar langkah sama tetes keringat Allah jadikan nilai-nilai ibadah. Yang ketiga nggak enak jadi ya apa bikin acara begini serba salah, ngundang penceramah. Jangan gampang Bapak ceramah di sini susah. Mendingan di majelis taklim buka kitab bahas satu pasal jauh lebih gampang dibanding ceramah di sini. Kan serba salah panitia ngundang penceramah. Diundang penceramah yang tua, diomongin sama yang muda. Ya, yang ceramah aki-aki. Diundang penceramah yang muda, diomongin sama yang tua. Nah, lah bocah mau ngomong apa sih? Diundang penceramah yang ceramahnya lurus aja serius, ance di pojokan bebisik.
diundang penceramah yang ada tawa-tawanya, diomongin juga lagi ceramah tawa, mau kayak ngelawak mending menang udah salah lagi baik yang ceramah. Udah begitu kan saya tahu dari kemarin bahwasannya acara di yang ceramahnya nanti Ustadz Ahmad Kamaluddin Maulana Malik Ibrahim dalam kurung Ustadz Galau. Cek datang dari pagi udah ngeliatin foto saya di sono, pas saya tadi berdiri di sini cek kan ngeliatin saya begini. Abis ngeliatin saya, no enceng ngeliatin foto ono paling pinggir no. Abis ngeliatin panggung ngeliat saya lagi. Bebisik ke temennya, itu yang ceramah. Iya po itu Ustadz Galau. Terus ngeliat saya lagi. Bebisik ke temennya, kok beda ya? Itu foto yang di panggung rada putihan ngapain nyampe rada gelapan. Itu foto di panggung rada kecilan ngapain nyampe rada buletan. Yang sama ngomong cek penceramah berkatnya banyak. Doh, maaf bapak, urusan berkat tiap daerah beda-beda, enggak semua sama. Kalau ceramahnya ke daerah kota, umumnya panitia tuh ngasihnya parsel. Dengerin panitia. Apa itu parsel panitia? Parsel itu macam-macam buahan, dari mulai anggur, jeruk, pisang, pir, buah naga, ditaruh di keranjang, dipleket pakai plastik bening, biar kelihatan tinggi, diganjel bawahnya. Itu parsel namanya. Kalau ceramahnya ke pesisir, panitia ngasihnya bandeng sama udang. Bogor, Cianjur, panitia ngasihnya sayur-sayuran hasil bumi, pisangnya pisang tanduk sama sayuran. Bandung Barat, Cililin juga sama bapak, panitia ngasih sayuran juga. Bulan Maulid kemarin saya ceramah di Bandung Barat, Cililin, panitia alhamdulillah ngasih 2 karung. Kata saya banyak amat Pak Haji 2 karung. Iya Pak Ustadz, habis panen berkah, masukin mobil dah sama berkah. Saya bilang ke santri saya begini, Dul, panitia ngasih 2 karung, ntar lu buka di rest area yang bisa dimakan, kita makan sampai rumah. Iya bang, berhenti pasnya di rest area. Dul buka, lu lihat yang bisa dimakan bawa ke depan. Iya bang, bang ini bisa dimakan semua, bawa kemari semuanya bang. Iya, yang bisa dimakan aja. Tapi bang, tapi apa isinya? Apa isinya? Timun. Timun 2 karung. Iya bang, timun 2 karung. Yaudah bawa kemari dah. Dari Bandung bapak sampai gabus saya makanin timun. Dalam hati saya becek gua makan timun. Biar ada hasilnya nih Isra. Karena prihatinnya kita sekarang bapak ibu, banyak masjid cakep, musola bagus, tapi maaf, yang azan aki-aki, yang omat aki-aki, jadi imam, jadi makmum, solawatan, mukul beduk, gelar karpet, yang mati ibu-ibu kong, bukan saya. Iya ibu-ibu. Prihatin kita, anak muda tampil ayo. Ibu bapak yang punya anak muda, ayo bawa ke masjid, ke musola kita. Yang ajan anak muda, yang qomat anak muda, selawatan anak muda, imam kalau bisa mah anak muda. Jam 4 subuh datang anak muda ke musola. Ustadz jam 4 subuh belum waktunya ajan subuh, selawatan tarhim dulu nggak apa-apa. Setel tuh sound musola biar ada ehonya, biar suara kita kayak kori tadi tuh selawatan tarhim, nggak apa-apa. Selawatan tarhim pakai eho boleh bu, tarik suara tuh. Assalatu wassalamu alaik, pakai eho, namanya pakai eho. Ya imam al mujahidin, Ustadz udah waktunya ajan subuh, ambil pukulan beduk, pukul beduk. Contoh suara beduk. Ya masa saya turun dulu nyari beduk. Ajan kan muda. Allahu Akbar, Allah
tubuh aji yang samping musola bangun kucuk-kucuk mata la ilaha illallah, tarik calon mantu anak muda aja. Tadi jam 4 subuh aki-aki pakai ke musola, keluar dari rumah mata masih sebelah merem sebelah melek, pakai kain kagak di pinggang taruh di pundak begini, pakai sendal sebelah hijau sebelah merah, suara serak-serak becek nyolokin mic pakai ajan. Ada yang bangun, ada nenek-nenek keluar dari rumah tengok-tengok depan pintu, kebo sahabat lepas. Yang muda tampil ayo, cuman satu saya pesen kok, kalau udah ada teman kita yang mulai datang ke musola, udah ada teman kita saudara kita yang mulai ngaji, jangan diomongin. Ini kan lemes banget punya bibir pada dia kepengen po ke saudaranya datang ke pengajian, kayak teman-temannya pakai seragam. Kan suka ada nih ya orang yang datangnya ke pengajian lempengan murid sama Isra doang. Ada mingguannya mah kagak pernah nyampe, cuman kalau acara begini nyampe. Ada kalau kan udah paling heboh. Ada antepin. Itu hebatnya Isra sama Maulid, yang kagak pernah ngaji jadi ikut ngaji. Kita yang udah ngaji doain dia supaya istiqomah ngaji bareng kita yang udah ngaji. Ini mah orang udah dikata baru lepas sendal baru sebelah pakai dikata tumben ngaji. Pantesan kemarin hujan orang ngaso-ngaso lah. Kita ngaji bareng-bareng, ibadah bareng-bareng, ke sorga juga nanti kita bareng-bareng. Ence ada pengajian segini kalau ngaji. Ini dari mana? Gabungan bapak ngaji, bapak ngaji. Nanya bapak rasa ngobat tentang kesurupan. Bapak ngaji. Empok di sini ngaji pagi malam. Pagi empok ngaji. Hari apa ngaji? Minggu ini Sabtu itu. Sabtu C hari apa? Rabu ono dan kayak pasan bayi hari apa ngaji merah-merah? Hari Sabtu ono. Ini ngajinya pagi. Kelar udah penutupan. Udah nanti kalau udah dibuka lagi ngajinya lebih rajin lagi ya. Ngaji jam 9, besok ence 7:30 udah nyampe ke pengajian. Mik colok, karpet gelar, umumin ke teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu-ibu semua, lupa bu, pagi ini kita pengajian. Panggilin teman atu-atu, empo Narma, empo Esi, empo Wati, empo Emem, empo Nunung, ngaji po ngaji. Dahlia ngaji, Dahlia jangan dagang mulu ngaji. Yang ngumumin namanya Empo Tuti. Empo Tuti memang suaranya enak, vokalis qasidahan. Dia selawatan dulu manggil temen-temennya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Siapa ingin ke surga pintu selalu. Siapa ingin tarik pak, carilah 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 cari buruan bang, cari tarik pak.
Carilah. Hah? Tuh bang, ibu-ibu merajin ngaji bang, tuh suaranya enak, diajak nyanyi ayo, ngaji ayo, selawatan ayo. Nih kalau bang udah tahu, nih ibu-ibu udah pada apal Quran semua bang. Ence, ayo kita kasih tahu ke bapak-bapak yang daripada ke pojokan bang. Kasih dengar ke bapak-bapak kalau empau udah pada apal Quran semua. Angkat suaranya, inget-inget ayatnya, lanjutin yang saya baca. Siap ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tuh bang, hafal Quran. Nanti bang kulhu. Nah, tiap tahlil gue baca kulhu mah. Bang baca kulhu 3 kali pahalanya sama kayak atam Quran sekali. Nih kalau abang mau tahu, kong nih ibu-ibu pada hafal surat Al-Baqarah. Al-Baqarah 2 juz bang. Juz 1, juz 2. Ayat pertamanya Alif Amim, ayat terakhir Robana berturut-turut yang abang baca tiap tahlil. Cek kasih dengar ke bapak, kita baca tengahnya aja nih, tengahnya kita baca, tengahnya Al-Baqarah kita baca. Bang nih, tengahnya Al-Baqarah dibaca. Apa ibu-ibu mah? Ingat-ingat ayatnya, angkat suaranya, jangan malu-malu ibu ya. Jangan malu-maluin saya juga nih, ayo. Alladzina idza asabakum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Al-Baqarah. Tadi bang rojiun. Gua ambil ngomongin gua lanjutin itu mah. Segitunya di Al-Baqarah. Makanya ayo kok besok ngajinya lebih rajin lagi. Guru datang bawa kitab, Guru buka kebet, lah tutup. Ustadz gurunya pulang lah pulang. Temen yang kagak ngaji nanya, "Encik dari mana?" "Lo ngaji gua." "Ngaji." Tahu. Pokoknya abang sama encik kalau judulnya udah ngaji di majelis taklim sama guru, mau bawa kitab enggak bawa kitab, mau pakai seragam enggak pakai seragam, mau simpul selonjoran nyender, pahala yang kita dapat gufirallahu qabla ayahtua. Allah ampunin dosa-dosa kita sebelum kita ngelangkah. Yang rajin ngaji mak nih ibu-ibu nih, bener. Yang rajin ngaji kan ibu-ibu. Encek ngaji itu harian, mingguan, bulanan, tahunan. Lempengan bulan Maulid ngaji ke kampung mana ge nyampe, bener. Pengenna saya mah, pengenna saya ini mah. Pengenna saya mah bang begini, kelar ibu ngaji pulang ke rumah omongin ke laki hasil ngaji empok ke laki. Bang ngapa? Abang tahu bang, pardunya wudhu. Ngapa emang pardunya wudhu? Lagi ini kan pardunya wudhu ada 6 ya bang ya. Lah itu basuh muka termasuk pardunya wudhu bang. Lah saya baru tahu bang. Lu tahu dari mana? Dari ustazah tadi ngaji. Lah gue tahu dari lu ini. Begitu nggak kira-kira encek? Kan yang udah makan nikmat orang encek omong ke laki, makanya banyak laki yang bertipes. Pulang ngaji ngadu ke laki, bang ngapa? Abang kenal bang Posarna. Ngapa Posarna? Posarna bang ngaji ke pengajian membawa motor PCX merah masih mengkilat, berarti beliin sama lakinya bang. Abang kapan beliin motor PCX? Kepikiran tipes tuh laki. Minggu depan pulang ngaji ngomong lagi ke lakinya, bang ngapa? Abang kan bang Empowati. Ngapa Empowati? Empowati bang ngaji make gelang sampai keketek-ketek. Abang kapan bang beliin saya gelang sampai keketek-ketek? Tipes lagi baik tuh laki mikirin. Besok kana pulang ngaji minggu depan ngomongnya ke laki, bang ngapa? Abang kenal bang Powinda. Ngapa Powinda? Winda bang lakinya kawin lagi. Abang kapan? Nah kan gak pernah begitu. Makanya mohon maaf bapak ibu, orang tua kita nggak minta banda banyak, orang tua nggak minta tanah lega bapak. Yang orang tua kita minta cuma satu, anak bisa ngaji, titik, itu doang.
Kalau orang punya anak yang bisa ngaji, orang tua punya celengan. Mumpung yang hadir depan saya banyakkan ibu dibanding bapak-bapak, kita ngomongin emak ada sekarang. Yang namanya orang tua mah, pala jadi kaki, kaki jadi pala buat anak. Emak punya anak 3, Ceni. Emak anak 3, emak punya anak 3. Bang, emak punya anak 3. Yang satu jadi camat, yang satu jadi pengusaha bandeng di Muara Gembong, yang satu bontot jadi ustad. Besok udah mau lebaran, panjang mak mata nggak anak gue yang mana yang nyampe duluan. Jam 7 pagi camat nyampe. Assalamualaikum, camat nyampe. Camat mah salamnya enak bang, pendek antep, itu salam camat. Kayak ence sama mak pengen bedain orang kaya sama orang susah, jangan dilihat dari bandanya kejauhan, lihat dari batuknya udah kelihatan. Kalau orang kaya itu batuknya pendek antep kaya. Tapi kalau orang susah itu batuknya dalam ilmu tajwid kayak mad arid li sukun, panjang di akhir wakof, mati langsung itu. Mati, udah mati. Waalaikumsalam, lu nyampe. Iya mak, madiad hari belum baru doang kemari. Udah tenang mak, saya teleponin atau biar pada kemari. Makasih ya. Iya mak. Ngomong-ngomong besok lebaran ini mak, mak udah punya lauk nasi apa belum? Udah punya baju baru apa belum? Belum ada. Tong gua kagak megang duit acan. Udah mak, jangan pakai nangis. Camat masukin tangan bapak ada kantong celana. Nih mak, ada duit buat mak 30 juta. Pegang mak, nih duit terserah mau beli ayam, daging, ikan bandeng terserah mak, beli bak cakep-cakep yang menyala-menyala baju simmer namanya itu mak. Nenek-nenek cek nah nggak beli 30 juta gemeteran badannya, banyak amat ini duit. Iya mak, makasih ya. Lu biar sehat, banyak rezekinya, panjang umur, berkah dunia akhirat, amin. Makasih mak doanya mak. Saya pulang ya, besok pagi kelar id saya kemari lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Camat pagi-pagi 30 juta. Camat pagi-pagi 30 juta. Habis Johor dari Gembong bapak pengusaha bandeng nyampe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu nyampe. Iya mak. Ma abang saya udah kemari mak. Udah abang yang camat tadi pagi-pagi kemari bagi guru 30 juta, banyak banget. Bingung gua ngitung dia 30 juta kagak nemu dari pagi. Itu yang dari Gembong bapak nunduk wayanya mak, abang saya yang bagi 30 juta, dia mah punya pak ada gajinya. Sekarang saya mau nanya mak, emak besok lebaran udah punya lunasi apa belum? Lah belum ada, orang duit masih gua hitungin. Udah mak simpen itu duit, emang apa? No, emak udah saya bawain bandeng sampai 2 drum. Itu bandeng terserah emak, mau digoreng, mau dipecak, mau dipundingin terserah emak. Nenek-nenek makan bandeng 2 drum bapak, ketulangan legek mati langsung itu. Taruh di belakang dah. Iya mak, makasih ya, lo biar sehat, banyak rezekinya, panjang usahanya, berkah dunia akhirat, amin. Makasih pada doanya mak. Saya pulang ya, besok kelar id saya kemar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Gembong bandeng 2 drum. Habis asar anak bontot ustad nyampe. Jalan layu banget. Songko udah miring begini nih. Salamnya mad arid sukun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu nyampe. Iya mak. Mama, abang-abang saya udah pada kemari mak. Udah, abang lu yang camat tadi kemari pagi-pagi bagi gue 30 juta, banyak banget. Gue masih ngitung 30 juta belum ketemu sampai sekarang ini. Yang di Gembong itu tengah ngari bawain bandeng sampai 2 drum lah. Sengkleh gue nyangin bandeng sampai 2 drum. Wayanya mah abang saya yang bagi 30 juta. Cuma camat punya pangkat jabatan, ada gajinya. Yang di Gembong apaan bang bawain bandeng sampai 2 drum, memang usahanya begitu, dia punya tambak. Emaknya nanya, lah terus lu besok lebaran bagaimana? Anak bini lu udah salin apa belum? Udah punya lauk nasi apa belum? Ustadz nunduk gepo. Itu dia mak yang saya pikirin. Lah emang apa? Lah kan saya mah tibang ustadz kampung doang. Ustadz mah apaan bulan puasa tahlil kagak ada.
ngajin orang meninggal kagak ada. Apa kata mayat? Oh, jangan pakai sedih. Ini tadi abang lu pagi-pagi kemarin bagi gue 30 juta, kita aring parok. Lu 15 juta, 15 juta. Ono di belakang ada bandeng 2 drum, lu bawa pulang 1 drum, gua olah 1 drum. Ustadz bapak pulang dari rumah emak bawa duit 15 juta, bandeng 1 drum, songkok lempeng lagi udah. Tuh orang tua masih mikirin makanya mohon maaf bapak ibu, orang tua mah dikit-dikit anak, dikit-dikit anak. Orang tua punya tanah buat anak, bangun rumah buat anak, beli sawah buat anak, beli kendaraan motor mobil buat anak. Tinggal kita anak apa yang buat orang tua. Kita mah anak bisain jual tanah orang tua, jual sawah orang tua, nyekolahin BPKB orang tua. Dan pakai tawa cek, iya aja gitu bilang. Ceramah kalau udah ngopi begini bang. Maka ini Isra Mi'raj kudu ada hasilnya cek. Kalau pengertian Isra Mi'raj hanya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke langit ke-7 Sidratul Muntaha, turun ke bumi bawa perintah salat 5 waktu, itu mah pok bocah kita udah pada apal. Di suatu malam di bulan Rajab Allah memanggil. Ada yang bisa? Ada. Ibu ada yang bisa? Ada. Untuk menerima. Siapa yang mau maju? Ayo. Yang mau maju. Beneran ini mah. Ada lurah. Ada lurah on. Yang mau maju ada. Ada. Mana? Yang mana? Yang hitam. Enceng ngomongin itu, son ge hitam. Antum hitam. Yang mana? Itu nah bocah hadro bisa bocah hadro. Bocah hadro sini, siapa yang bisa? Yang mana? Bawah. Ayo sini. Yang hitam ini nyaut apa nyaut? Encek ngomong hitam yang hitam lah, dia mah kan duduk baik di pinggiran son kok, dikata yang hitam bisa selawatan kata dia bisa nih pegang mic-nya, jadi pegangin gaya mau kemana sih pegangin gaya nih, pegang mic-nya pegang tadi di suatu malam Allah memanggil Nabi Muhammad untuk memerintahkan wahyu salat 17 rakaat sehari semalam, subuh gara ekspresinya pisan. Ke sini dulu, sampai nyuruh pergi sini. Sini dulu. Lah, pagi-pagi baik tangan jangan di situ baik mau kemana sih orang itu mah nempel, kagak bakal copot. Biar kata angin gede gitu. Untuk pegangin baik. Nah, namanya siapa? Mul.
Namanya siapa? Mul. 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 Cita-cita jadi apa? Jadi orang aja. Namanya siapa? Mul. Jadi orang aja. Nih, modal buat jadi orang itu ya nih. Dah, sana balik ya. Kata ge encet maju kemari. Pas ngeten cepet tadi mah gua. Dah, make kemari. Mayan kan beli gas buat 5 hari itu kok lebih. La ilaha illallah. Maka kalau penjelasan Isra Mi'raj cuma perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, balik lagi ke langit ke-7 Sidratul Muntaha, itu mah kita udah tahu kok. Sampai tadi si Mul udah hafal itu. Tapi hikmah apa yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra dan Mi'raj? Sami'tu nidaan min yamini fa sami'tu nidaan min shimali. Ternyata perjalanan Isra itu Rasul dapat godaan, panggil dari sebelah kanan, panggil dari sebelah kiri. Muhammad, Muhammad, dipanggil Rasulullah enggak nengok. Nyampe ke Baitul Maqdis, nanya ke malaikat Jibril, "Ya Jibril, tadi kita lewat situ tuh. Ada yang manggilin dari kiri sama kanan." Nengok kagak, kagak. Itu siapa yang manggilin? Panggilan dari kiri sama kanan itu panggilan dari Yahudi sama Nasrani. Andaikan saat tadi engkau nengok ke kiri sama ke kanan, umatmu jadi Yahudi Nasrani semuanya. Segitunya po Nabi kagak nengok, kita umatnya udah banyak yang ngikutin gaya-gaya orang sono. Kapan? Maren malam pergantian tahun dari 2025 ke 2026 heboh kan kita dari sore nyari arang. Yang duitnya banyak bakar kambing, duitnya dikit bakar ayam, duitnya 2 lembar dia bakar ikan, duit selembar bakar jagung. Yang kagak punya duit tengok-tengok depan rumah ayam sapat lepas. Tapi kan bukan cuma itu Pok. Mi'rajnya Nabi jalan-jalan ke sorga sama neraka. Di sorga Nabi enak, penuh fasilitas, adem suasananya. Tapi Nabi juga mampir ke neraka. Di neraka Nabi kaget, panas. Niat pojokan sono orang wadon, belah sono perempuan, ono wadon banyak banget di neraka. Nyak ke malaikat Jibril, "Ya Jibril, apa ya Rasul? Ini neraka ngapain nyampe orang yang isinya orang wadon mulu sih? Kan orang wadon ngajinya paling rajin." Iya emang orang wadon ngajinya rajin, kan orang wadon yang paling capek di rumah bebenah. Emang Rasul. Terus bagaimana ceritanya ini neraka isinya orang wadon mulu? Neraka isinya orang perempuan mulu karena perempuan itu kufur nikmat. Enggak pernah ada rasa terima kasihnya terhadap pemberian dari suami. Dikasih sedikit minta banyak, dikasih banyak minta tambah banyak. Makanya mohon maaf Bapak Ibu semuanya, mohon maaf banget ini mah. Bapak mohon maaf. Pengantin baru sama pengantin lama itu kelihatan dari cara nyeduh kopinya. Kalau pengantin baru ya itu kopi masih paket lengkap. Gelasnya gelas cangkir, bawahnya pakai tatakan, sampingnya sendok kecil, atasnya pakai tutup. Pengantin emang apa pengantin baru kudu pakai gelas cangkir? Karena biar laki megang gelas kopi nggak kepanasan tangannya. Pakai tatakan biar kopi gak tumpah kemana-mana. Sendok kecil kurang diaduk, tinggal diaduk pakai tutup biar nggak kejatuhan lala. Pengantin punya anak 1 tatakan hilang, anak 2 gelas cangkir sama sendok hilang, anak 3 tutup hilang, anak 4 kopinya hilang. Pas abang minta kopi, "Neng kopi apa?" "Kopak ngopi mulai ke tukang tenda." Enggak ada po rasa-rasa terima kasihnya. Tapi kan mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu saya belain hari ini Ibu, tenang aja ya. Bapak harus dengar omongan saya. Suka enggak suka, terima kagak terima, ini harus Bapak dengar. Enggak suka, siapa suruh undang saya? Dengerin Cek, tenang saya belain pagi ini Cek. Tidak ada kewajiban seorang istri untuk nyapu, ngepel, nyuci dan bebenah rumah. Mati gua bapak hari ini nih. Ayo penyendir we ngempet sama mangap dari tadi orang-orang ngaji. Apa ngerasa paling capek cuma kerja pagi-pagi pulang sore? Bini di rumah bebenah jauh lebih capek bang. Pagi udah nyapu, ngepel, nyiapin sarapan buat abang nyarap sama bocah sekolah, bang berangkat nyari duit, kan bini bebenah di rumah kagak ngaso-ngaso.
masak belanja sayuran kayak apa tahu, belum lagi jemur pakaian, sorenya masih nyapu lagi, masih ngepel lagi. Bener begitu cek? Tidak ada kewajiban seorang istri untuk nyapu, ngepel, nyuci dan bebenah rumah. Yang ada hanyalah kewajiban seorang istri untuk taat kepada suami. Jadi kalau suami nyuruh nyapu, menyapu, suami nyuruh ngepel, ngepel. Kalau yang pojok nyesel gue ngomong betul tadi. Tapi kan segitunya gece, yang namanya duit lebih berkah di tangan bini dibanding di tangan laki. Karena emang duit suami itu duit, duit suami itu duit. Bapak dengar Pak? Duit suami itu duit, duit istri itu duit. Kagak megang duit ya mono. Kenapa saya bisa bilang begitu Bapak Ibu? Survei membuktikan seperti itu. Duit lebih berkah di tangan bini dibanding di tangan laki. Laki ngasih duit 50.000 kan diolah kayak apa tahu itu duit. Pertama ence beli beras liter, di sini beras liter berapa duit? 12.000, sisa 38.000. Sayur asam, cabai bawang, tahu tempe berapa duit? 20.000, sisa 18.000. Ongkos bocah sekolah berapa duit? 20.000 tekor 2.000 bang. Dengerin, 20.000 apa ceban 15? SD 10, SMP 20, bocah SD dah yang 10.000, sisa 8.000, yang 8.000 dibawa ke pengajian mau sedekah jariah, kurang berkah di mana digocap dengan bini. Empok yang masak makan kagak, laki pulang kerja makan, anak pulang sekolah makan, berkahnya bang duit gocap di tangan bini. Tapi duit gocap di tangan laki itu dibeliin bukan saya ngomong bang, emang unek-unek udah lama, hari ini keluar yuk rokok. Duit gocap orang laki beli rokok, emang saya ngisep, anak ngisep, gocap buat dia doang dewekan. Makanya pulang dari sini tambah rasa syukur kita atas pemberian dari suami. Nggak apa-apa suami kerja mau kemana-mana, encek yang di rumah doain laki sholat duha. Apa kerjaan laki di bang dagang tape, pernahin dagangannya, keranjangnya taruh, pedanya dirapiin, tapenya disusun. Kata lakinya begini, Neng abang mau berangkat dagang tape dulu ya. Iya bang, mau dalam beg tape itu udah keliling bang, hati-hati ya biar dapat banyak duit. Amin, makasih Neng. Iya doain abang, tenang bang saya doain. Karena lakinya berangkat dagang tape cek, kan bini emang ngaji, dia salat duha 4 rakaat. Minta sama Allah, Allahumma ingkana rizki fis sama'i fa'anzilhu, ya Allah kalau rezeki saya di langit turunin apa? Wa ingkana fil ardi faqriju, kalau rezeki saya di bumi keluarin ngapa? Lakinya po baru nyampe Sasak kono keserempet ama mobil Pajero, peda peleknya jadi angka 8, tape gepeng semua, keranjang tape udah hancur, dia keseleo karena yang nabrak baik. Bang maafin saya ya, udah karang bang jangan manggil orang bang, nih buat dandan peda 1 juta, buat dandan keranjang 1 juta, modal tape 1 juta, buat abang ngurut 1 juta, 4 juta dagang tape bakal segitu. Pulang dah tuh, assalamualaikum, bininya baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah abang udah pulang. Iya Neng. Terus mana dagangan bang? Dagangan gua Neng tadi dilindas sama mobil. Ya Allah bang, abang gak ngapa-ngapa. Kagak, cuman yang nabrak ganti 4 juta. Alhamdulillah. Dandanin peda 200.000, keranjang tape 200.000, ngurut 300.000, modal tape 300.000, timbang habis 1 juta, ada sisanya 3 juta kan cek. Besok karena udah dagang lagi, udah sehat. Neng, abang mau berangkat yang lagi ya, doain biar selamat ya bang, amin dah. Otak bininya jalan cek. Kemarin gua duha 4 rakaat, laki gua dapat rezeki 4 juta. Nah kalau karang banyakan lagi mah banyakan lagi dapat. Sholat duha 8 rakaat. Assalamualaikum, lakinya bener po, ketabrak mobil lagi baik. Men mobilnya mobil material, karang apa?
kagak diganti pisan lebah ini mah. Hati kudu lega buat terima semua pemberian dari suami. Ini yang pertama, mumpung masih pada muda, ayo kita ngaji. Yang kedua, apa yang enggak jam berapa udah nih? Lanjut. Lah nasi udah lewat tadi. Cuma ente udah makan? Udah. Beneran udah makan? Udah makan. Makan cek. Mana dari rumah belum nyarap ini. Yang kedua, apa yang gak akan pernah bisa kita hindari cek? Sakit. Siapapun kita pasti pernah sakit dan akan sakit. Cuman pertanyaannya, apakah sakit kita menghalangi ibadah kita kepada Allah apa kagak? Nabi Ayub alaihissalam kok Allah uji dengan sakit dari ujung pala sampai ujung kaki, tetap ibadah kepada Allah. Kita pala puyeng dikit sholat perek, kaki sakit ngaji libur, kan ada ilmunya dari guru kita. Ustadz saya nggak bisa sholat berdiri, kaki saya kambuh, asam urat saya kambuh. Ya udah, kalau nggak bisa sholat berdiri boleh duduk tuh, duduk nggak apa-apa, duduk begini. Ustadz kalau duduk kayak pantat saya bisul lah 3 biji lah pecah pisan. Ya udah silakan baring miring. Kalau miring ya Ustadz ketek saya melenting banyak banget ini tuh, la ilaha illallah sampai perih betul ketindian. Ya udah silakan kelentang kayak Ustadz, pinggang saya sakit kelingsir ini tuh, kagak boleh makan pisang, kagak boleh apa saya. Ya udah silakan pakai isyarat mata, sholatnya mata ngedip, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mata saya maghrib sambar kampret Ustadz. Ya udah silakan pakai hatinya ini ngucap Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hati saya masih deg-degan baik Ustadz. Besok hari Senin udah bayar Bang Emok lagi baik. Ya udah. Bungkus. Susah amat. Makanya hidup mah yang penting sehat. Urusan kaya mah nomor 13. Kalau badan sehat, duit masih bisa kita cari. Tapi kalau duit banyak, penyakitan habis buat berobat. Kita bisa kentut aja cek, udah enak banget itu. Berapa banyak yang hari ini dirawat rumah sakit gara-gara kagak bisa kentut. Makanya encek yang hari ini pada pengen kentut nih. Kentut aja udah. Lagi ngaji Ustadz, mas saya kata-kata enggak apa-apa. Guru kita ngajarin kita kumpul ngaji begini, ada teman kita yang kentut, kita disuruh pura-pura budeg. Lebau Ustadz, rasain aja. Emang apa begitu? Kita tutupin aibnya dia biar dia kagak malu. Kita makan kagak pilih-pilih. Kalau yang kentutnya cakep, putih, bersih, baik, suka jajanin kita kentut. Ence sehat, udah bisa kentut ya, sedep banget. Tapi coba yang kentutnya hitam bulu kudis kurap gatal panu ampak bengek bau lagi, jorok banget sih lu. Semangat apa tuh kentut, bau banget kita kata-katain. Emang apa begitu cek? Karena kentut dibagi menjadi 3. Kita ngaji kentut dulu bentaran bang. Pokoknya encek pulang dari sini ditanya sama laki, dari mana lu pulang tengari-ngari? Habis ngaji bang itu di musola. Ngaji apa? Kentut. Itu pulang ngaji songong begitu sama laki. Emang bener bang tadi ngaji kentut. Dan gara-gara kentut laki ini berantem tengari-ngari ini. Kentut dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya kentut sopan. Apa kentut sopan? Kentut yang bunyinya suaranya gede. Sopan mah jujur gede-gede sekalian. Biasanya kentut yang begini baunya kagak ada. Tuh kan pada ngomong iya, emang tukang kentut. Yang kedua ada yang namanya kentut songong. Apa kentut songong? Kentut yang bunyinya dicicil. Ada. Udah kebuatan blebek masuk angin keluar juga itu kok. Ada. Ya songong kalau mau keluar sekalian pelan-pelan begitu.
Yang ketiga ada yang namanya kentut haram jadah. Songong biang songong. Kentut yang kagak ada bunyinya, melepes, baunya nusuk ke hidung. Ini kentut yang begini bisa nimbulin satu penyakit hati yang namanya suujon. Makanya po ayo di tempat yang baik bareng orang-orang yang baik kita baca selawat ke Nabi Muhammad SAW. Panitia keliling ayo, mulutnya baca selawat, tangan yang ngasih sodako buat pembangunan musola, masih banyak yang direnovasi Bapak Ibu buat besok terawih bulan Ramadan. Insya Allah apa yang kita keluarkan menjadi catatan amal baik bekal kita nanti di hadapan Allah Subhanahu. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat Rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah. tua muda ayo ngaji, jangan betah di depan TV, apalagi sambil selfie langsung di-upload ke FB. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Diajak ngaji banyak alasan, tapi sering jalan-jalan. Paling seneng kalau dangdutan, apalagi nonton jaipongan. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Anak burung terbang melayang, anak kucing kagak pernah mandi. Kalau orang kagak sembahyang, matinya nanti jadi memedi. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Si Jubaida jualan bubur, naik sepeda rantainya nyangkut. Alaulah sudah masuk ke kubur, harta dan benda gak bakal ngikut. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Semoga apa yang Bapak Ibu keluarkan untuk kasodako ini menjadi catatan amal baik untuk kita semua, dan apa yang jadi hajat-hajat kita Allah kabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cek tadi udah gerimis ya, pengen kita mah ngajinya dapet, sembayang lohor di rumah ge kagak ketinggalan ya. Makanya maafin udah 11:30 ya, kita pengennya nyampe rumah kecandak wudhu, pakai mukena dulu, selonjoran dulu bentaran ya teh ya. Saya masih ada satu lagi yang belum saya sampaikan ya. Makanya kalau Ence mau Mamang pengen dengerin ceramah saya lagi, ya kan nanti ada bulan murid tuh ya. Nah kalau emang nanti bulan murid, maka ini dari mana-mana. Nah kalau emang anu lagi mantar asal anu ntar kita itu aja dah ya. Ya pokoknya mantar kan nih akan buat yang diuno, akan kamu gitu mantar gitu mana gitu. Itu aja ya. Ini kan ustadz kan banyak, ada ustadz anu, jangan. Itu aja ya. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dracula giginya patah, kuntilanak patah hati. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada nenek-nenek telanjang, apakah yang akan terjadi?
wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Adanallahu iyyakum ajmain. Mas tinggal salam doang ini. Doa. Nang undang ceramah doang doa. Doa gitu, doa kagak hitungan, doa. Tuh gue manjur kagak manjur dong. Ibu ayo kita angkat keluaran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangannya amin Ibu. Belon. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tirjagil aghyar wa miftahi babil yasar wa miftahi babil yasar wa miftahi babil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-afhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa iftari. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan wa hasil maqasidana waghfir lana dunubana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.